Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas yaitu tentang menu pakan yang harus diberikan pada murai batu saat dorong ekor agar hasilnya maksimal. Saat burung murai batu atau burung-burung lainnya saat tumbuh bulu atau dorong ekor atau dokor, itu perlunya adanya protein dan asupan vitamin yang cukup, tetapi juga jangan berlebih. Menu pakan tetap seperti biasa, fur tetap ada, dan extra fooding atau EF jangan berlebihan. Kalau kita berlebihan, misalkan beri jangkrik di atas 10 ekor lebih, biasanya memang fur tidak dimakan. Tetapi jangan khawatir, ya nggak masalah. Nanti setelah dokor selesai, kalau maunya teman-teman seperti itu, nanti diturunkan lagi extra fooding atau jangkriknya. Biasanya burung ini akan makan lagi, makan furnya lagi maksudnya. Tetapi kalau saya biasanya jangkrik harian porsi 55. Untuk settingan ini pakai ulat kandang hariannya. Tetapi saat dorong ekor saya hanya memberi jangkrik, saya naikkan 2 ekor atau dan ulat kandang saya tidak pakai saat dorong ekor. Jadi menu pakan yang saya berikan itu hal-halnya seperti diantaranya seperti ini. Menu pakan yang saya gunakan saat burung ini dokor ya teman-teman. Sebelumnya saya bicara gini, ini sesuai porsi burung-burung yang saya pelihara. Jadi setiap burung juga beda-beda. Ada yang kita beri porsi ini tidak cocok dan itu tidak cocok. Ini burungnya sudah mulai dokor. Dari kepala, ujung kepalanya itu sudah tumbuh yang kemarin itu. Dan hal lain burung yang pernah dokor sudah saya bahas di sebelumnya, tetapi ini untuk menu yang saya bahas teman-teman. Saya menggunakan menu ini seperti kroto. Kroto ini 1 sendok. Ini saya beri seminggu 2 kali aja. Dan ini menu wajib yang saya beri cacing. Jadi cacing ini cacing merah teman-teman. Cacing merah sekitar 2 ekor kalau saya memberi pagi aja, saya beri 2 ekor setiap hari sampai dokor itu selesai. Jadi cacing ini setiap hari ya, 2 ekor sampai dokornya selesai baru dihentikan. Begitu juga kroto seperti itu. Setelah dokor selesai, itu menu kembali seperti sedia kala, seperti settingan semula. Settingan semula ini burung ini kan pakai jangkrik sama ulat kandang ya, di video saya sebelumnya sudah ada seperti itu. Kalau menunya saya setiap burung hampir sama saat burung ini dokor. Dan ini jangkrik ini sebelumnya saya beri pakan fur. Fur ini yaitu pakai fur, saya pakai fur 511 ayam, buat ayam itu saya berikan ke jangkriknya. Misalkan jangkriknya kita beri pagi ya, furnya itu sejak malam sudah saya beri furnya, fur kering itu, terus kita ciprati air sedikit ya biar basah sedikit tapi tidak becek teman-teman. Menu harian untuk burung ini 5 ekor untuk settingannya ya. Tetapi saat dokor ini saya beri sekitar 7 ekor pagi, 7 ekor sore. Jadi saat kita ini ada kakinya, ini kita buang teman-teman. Ini kita buang agar apa ya? Karena nanti lompat-lompat saat dimasukkan cepuk gitu. Beda lagi sama di kandang ternak. Kalau kandang ternak itu langsung aja nggak apa-apa. Tetapi ini di kandang sangkar
sangkar biasa dengan cepuk yang kecil nanti akan lompat-lompat. Jadi menu ini kita berikan bersamaan saat pagi hari ya, untuk jangkrik, cacing seperti itu. Kroto, cuma krotonya 2 kali aja seminggu atau 1 kali seminggu, sesuai pada karakter burungnya. Takutnya nanti kalau kita beri kroto banyak, karakternya gampang birahi, ya jangan. Berinya sedikit sebagai tambahan vitamin aja. 1 2 3 4 5 6 7 sudah cukup. Ini 7 ekor, dan ini cacing juga kita berikan teman-teman. Jadi menu ini ya memang ala kadarnya. Ini memang kotoran ini baru kemarin 2 hari yang lalu saya bersihkan, itu masih ada sisa-sisa kotoran, nggak masalah, nanti kita bersihkan aja. Jadi vitamin juga kita berikan. Untuk cacing ya gini aja, kita masukkan ke dalam sangkar, di bawah aja nggak apa-apa, di atas nggak apa-apa. Tapi sebaiknya untuk cacing ini kita beri air sedikit biar tidak keluar dari cepuknya nanti, seperti itu. Kemudian kita masukkan jangkriknya aja seperti ini. Masukkan 7 sudah, baru setelah itu krotonya ini kita masukkan juga. Semuanya sudah kita masukkan ya teman-teman. Itu dari situ krotonya sudah saya masukkan tadi, dan ini sudah mulai bulu-bulunya sudah mulai ada seperti itu, dan sudah mulai tumbuh. Jadi untuk vitamin, untuk minum ini saya beri juga vitamin teman-teman. Vitamin ini saya menggunakan juga dengan T4 probiotik ya. Probiotik seperti ini. Ini seminggu 2 kali saya berikan pada burung sadokor. Kita beri vitamin Vitacik juga bisa, Ebot Fit juga bisa, pokoknya ya setiap seminggu 2 kali seperti itu teman-teman. Dan burung yang contoh dokor yang pernah saya bahas di sebelumnya itu ya alhamdulillah burung cepat, bulunya itu cepat panjang dan sempurna teman-teman, dan bagus hasilnya. Dengan sadokor ini tanpa ada penjemuran dulu, tanpa ada mandi dulu, kalau saya baru nanti setelah 5 cm baru saya mandikan. Yaitu teman-teman, diantaranya saat pemberian menu pakan untuk dorong ekor. Setiap burung itu berbeda-beda karakter dan kondisinya pada burung itu. Ada yang kita berikan porsi seperti EF, kroto, dan sebagainya, itu malah berahi, dan bahkan burung galak dan cabul. Ini sebaiknya jangan diberikan. Jadi misalkan burung kondisi yang kebiasaannya seperti itu, dan ini harus kita cermati juga teman-teman. Jadi pemberiannya ya dikira-kira, jika jangkrik dinaikkan 2 aja. Jika menggunakan kroto terlalu galak, ya kita rubah pakai cacingnya aja. Jadi menu saat dokor diberi cacing. Cacing ini sebenarnya sangat bagus, kandungan proteinnya yang begitu besar. Tetapi jika pemberian berlebih ini juga birahi, tetapi tidak membuat burung ini galak. Ini sejauh yang saya tahu. Jadi asupan lain bisa dengan pemberian cacing sama jangkrik aja, dan pemberian vitamin itu aja teman-teman. Jadi usahakan saat mabung juga dimasteri agar burung ini cepat merespon atau meresapi masteran-masteran, atau mengingatkan pada suara-suara burung yang terdahulu, jadi diasah lagi, istilahnya seperti itu teman-teman. Jadi menu ini saya berikan itu hampir semua burung yang normal itu saya berikan seperti ini. Jadi jika burung mempunyai kendala cabul dan sebagainya, saya mengurangi kadar krotonya, tidak sama sekali tidak pakai. Hanya yang saya sebutkan tadi di atas, jangkrik sama
cacing, gitu aja teman-teman. Sampai kapan ini diberikan? Ya sampai burung ini benar-benar selesai dokor. Jadi untuk cacing dihentikan setelah dokor, kita kembali setting ulang dengan menu seperti harian menggunakan ulat kandang dan jangkrik. Kalau kebiasaannya pakai kroto, ya pakai kroto teman-teman. Itulah teman-teman dari saya, semoga bermanfaat dari hal-hal yang singkat ini. Semoga bisa jadi acuan buat teman-teman. Sekali lagi, kenali dulu karakter pada murai teman-teman, sehingga menu pakannya ini juga bagus buat burung, tidak membuat burung over birahi atau over emosi. Terima kasih, semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.